Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ibu doakan semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak demi kesehatan kita bersama. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan limit fungsi. Materi ini terdapat pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Adapun sebelum mulai belajar, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama, kita akan belajar tentang menentukan limit dengan pemfaktoran. Perhatikan contoh soal yang pertama. Limit X mendekati 1 untuk fungsi X kuadrat min 1 dibagi X min 1. Maka penyelesaiannya adalah limit X mendekati 1 untuk fungsi X kuadrat min 1 dibagi X min 1. Di sini yang cara pertama, Ibu gunakan cara substitusi, di mana kita menggantikan variabel X dengan 1. Maka kita dapatkan 1 kuadrat dikurang 1 dibagi 1 dikurang 1. Maka didapatkan 0/0. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa dalam aturan limit 0/0 ini tidak berlaku karena tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena dia berada di X sama dengan 1 dari sini. Karena dia menghasilkan nilai 0/0, yang harus kita kerjakan adalah dengan cara lain, yaitu dengan cara pemfaktoran. Di mana limit X mendekati 1 untuk fungsi X kuadrat min 1 dibagi X min 1 sama dengan limit X mendekati 1. Nah, dari kedua fungsi ini yang bisa difaktorkan itu yang di bagian atas, karena dia mempunyai pangkat. Maka X kuadrat min 1 ketika kita faktorkan, dia menjadi X min 1 dikali X plus 1. Sehingga X min 1 dibagi X min 1, maka sisanya X plus 1. Maka limit X mendekati 1 untuk fungsi X plus 1 sama dengan kita gantikan nilai X dengan 1. Maka didapatkan 1 plus 1 sama dengan 2. Maka hasil dari limit X mendekati 1 untuk fungsi X kuadrat min 1 dibagi X min 1 sama dengan 2. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Limit X mendekati 2 untuk fungsi X kuadrat min 5X plus 6 dibagi X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan. Penyelesaiannya sama seperti yang nomor 1. Ketika kita substitusikan, artinya kita gantikan nilai X di sini dengan 2, maka akan didapatkan 0/0. Karena cara substitusi menghasilkan nilai 0/0 dan dia tidak berlaku di aturan limit, maka kita gunakan cara pemfaktoran, di mana limit X mendekati 2 untuk fungsi X kuadrat min 5X plus 6 dibagi X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan limit X mendekati 2. Hasil pemfaktoran dari X kuadrat min 5X plus 6 adalah X min 2 dikali X min 3. Dan hasil pemfaktoran dari X kuadrat plus 2X min 8 adalah X min 2 dikali X plus 4. Dari kedua pemfaktoran ini ada nilai yang sama, yaitu X min 2. Maka X min 2 ini sama-sama kita bagi. X min 2 dibagi X min 2 hasilnya 1. Sehingga limit X mendekati 2 untuk fungsi X min 3 dibagi X plus 4. Selanjutnya, variabel X ini kita substitusikan dengan 2.
maka didapat 2 min 3 dibagi 2/4, hasilnya min 1/6. Selanjutnya, contoh soal nomor 3. Limit X mendekati 0 untuk fungsi X kuadrat plus 3X dibagi X sama dengan. Penyelesaiannya, ketika kita substitusi, menggantikan variabel X-nya dengan 0, maka akan kita dapatkan 0 per 0. Karena 0 per 0 tidak berlaku, maka kita gunakan cara pemfaktoran, di mana limit X mendekati 0 untuk fungsi X kuadrat plus 3X dibagi X sama dengan limit X mendekati 0. Faktor dari X kuadrat plus 3X ini adalah X dikali X plus 3. Kenapa hasil pemfaktorannya ini? Karena di sini mereka mempunyai sama-sama variabel X. Karena sama-sama variabel X, maka kita gunakan faktor keluar. Yang kita keluarkan adalah X. Sehingga didapatkan X dikali X plus 3. Pembuktiannya, X dikali X hasilnya X kuadrat, dan X dikali 3 hasilnya 3X. Sama kan seperti soal. Kemudian dibagi dengan X. Selanjutnya, karena di sini atas dengan bawah ini mempunyai nilai yang sama, variabel yang sama, yaitu X, maka kita bagi. Sehingga didapatkan limit X mendekati 0 untuk fungsi X plus 3. Dari sini, X plus 3 ini sudah tidak bisa lagi difaktorkan. Maka selanjutnya kita substitusikan. Gantikan nilai X dengan 0. Sehingga didapatkan 0 plus 3 sama dengan 3. Selanjutnya, untuk yang keempat, ini kita gunakan limit dengan cara substitusi. Limit X mendekati min 1 untuk fungsi 4X pangkat 3 plus 5X kuadrat min 3X min 2 adalah. Penyelesaiannya, karena di sini bukan pecahan, tidak ada pembagiannya, langsung saja kita substitusikan. Gantikan variabel X ini dengan nilai min 1. Maka didapatkan 4 dikali min 1 pangkat 3 ditambah 5 dikali min 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali min 1 dikurang 2. Selanjutnya, min 1 dipangkatkan 3 menjadi min 1. Kemudian min 1 dipangkatkan 2 jadi 1. Min 3 dikali min 1 jadi plus 3. Min 2-nya tetap. Selanjutnya 4 dikali min 1 nilainya min 4. 5 dikali 1 nilainya 5. Dan 3 dikurang 2 hasilnya 1. Maka min 4 ditambah 5 ditambah 2 hasilnya 2. Oh iya, jika kalian bertanya, Bu, kenapa min 1 pangkat 3 hasilnya min 1? Karena min 1 pangkat 3 ini ketika kita urai menjadi min 1 dikali min 1 dikali min 1. Min 1 dikali min 1 nilainya 1. 1 dikali min 1 maka hasilnya min 1. Ini juga sama. Min 1 pangkat 2 ini artinya min 1 dikali min 1. Min dikali min plus 1 dikali 1, 1. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya, contoh soal yang kelima. Limit X mendekati 0 untuk fungsi 2X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 5X plus 1 dibagi X kuadrat min 4 sama dengan, kita substitusikan dulu. Kalau hasil substitusinya menghasilkan nilai 0 per 0, maka kita gunakan cara faktorisasi. Tapi kalau hasil dari substitusinya menghasilkan suatu nilai yang bukan 0 per 0, maka kita tidak perlu menggunakan faktorisasi. Oke, penyelesaiannya di sini saya mencoba dengan cara substitusi. Maka ketika limit X mendekati 0 untuk fungsi 2X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 5X plus 1 dibagi X kuadrat min 4 sama dengan X-nya kita ganti dengan 0. 0 pangkat 3 dikurang 4 dikali 0 pangkat 2 ditambah 5 dikali 0 ditambah 1 dibagi 0 kuadrat min 4 sama dengan min 1 per 4. Selanjutnya, contoh soal yang ke-6.
limit X mendekati 5 untuk fungsi 6 sama dengan penyelesaiannya. Ini sudah pernah dibahas di video sebelumnya tentang limit, di mana ketika suatu fungsi tidak mengandung unsur variabel, maka hasilnya adalah nilainya itu sendiri, yaitu konstantanya sendiri. Maka limit X mendekati 5 untuk fungsi 6, hasilnya adalah 6. Contoh yang ke-7. Limit X mendekati 10 untuk fungsi 8 sama dengan penyelesaiannya, karena di sini di limit ini tidak mengandung unsur variabel, maka dia menghasilkan dirinya sendiri, yaitu limit X mendekati 10 untuk fungsi 8, maka hasilnya adalah 8. Soal nomor 8. Limit X mendekati 5 untuk fungsi 2 min X dikali X plus 3 adalah penyelesaiannya. Karena ini juga bukan merupakan suatu pembagian, maka langkahnya kita langsung dengan cara substitusi, yaitu menggantikan variabel X dengan nilai limit. Di sini variabel X-nya kita gantikan dengan nilai limit. Nilai limitnya yaitu 5. Maka 2 dikurang 5 dikali 5 ditambah 3. 2 dikurang 5 hasilnya min 3. Dan 5 ditambah 3 hasilnya 8. Maka min 3 dikali 8 hasilnya min 24. Contoh soal nomor 9. Limit X mendekati 2 untuk fungsi X pangkat 1/3. Penyelesaiannya, di sini kita bisa langsung dengan menggunakan substitusi. Maka limit X mendekati 2 untuk fungsi X pangkat 1/3 sama dengan substitusikan, gantikan nilai variabel X ini dengan 2. Maka didapatkan 2 pangkat 1/3. Sama dengan akar pangkat 3 dari 2. Selanjutnya soal yang terakhir. Limit X mendekati 2 untuk fungsi X kuadrat plus 5 pangkat 1/2. Penyelesaiannya, limit X mendekati 2 untuk X kuadrat plus 5 dipangkatkan 1/2 sama dengan gantikan variabel X dengan 2. Maka 2 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 1/2 sama dengan 2 pangkat 2 nilainya 4. 4 ditambah 5 nilainya 9. 9 pangkat 1/2. 1/2 ini bernilai sama dengan akar. Maka 9 pangkat 1/2 itu sama dengan akar dari 9, yaitu 3. Oke anak-anak, Ibu harap kalian mengerti dengan video pembelajaran kali ini. Jika ada yang belum paham, silakan bertanya melalui grup WA. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.